apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tunggu sebentar, saya perlu mengupasnya sedikit sisik naga Anda agar bisa menganalisis racunnya dan menentukan jenisnya, kata Tuju atau Hisian Ren. Dan setelah mengatakan ini, dia segera mengeluarkan sepasang sarung tangan, kemudian menghancurkan lempeng giok pelindung, lalu menggunakan pisau untuk memotong sisik naga yang terkena racun dari jarak jauh. Dan melalui sisik naga itu, terlihat daging di bawahnya telah menghitam. Bahkan racunnya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Xuan Huang melalui aliran darahnya yang kuat. Untungnya, Xuan Huang adalah orang yang berpengalaman dan segera menekan tekanan darahnya ke titik terendah. Sepertinya menekan darah tidak akan menyelesaikan masalah mendasar, karena racunnya perlu dinetralkan. Jika tidak, Xuan Huang akan terkorosi seiring waktu dan akhirnya binasa. 9. Murnikan dengan api abadi Anda. Sambil berbicara, He Xianran menatap Xiaoyan lagi. Setelah mengeluarkan sisik naga beracun itu, segera pikiran Xian bergerak, dan nyala api pun berkobar menyelimuti tubuh Xuan Huang. Tapi Xiaoyan mengendalikan suhu api dengan tepat. Khawatir api akan membakar sisik naga. Di bawah nyala api abadi, racun di dalam sisik naga tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Justru sebaliknya, kuncup bunga di dalamnya tampak terstimulasi, perlahan mekar di atas bercak merah muda, kemudian menghasilkan bunga hitam. Saat mekar, bunga hitam itu melepaskan serbuk sari yang aneh. Tapi sebelum Xiaoyan sempat bergerak, He Xianran menekan jarinya di udara dan sebuah kristal transparan menyelimutinya. Tunggu, saya harus memeriksa buku-buku kuno, kata He Xianran sambil duduk bersila. Tampak seperti sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Setiap bulu di tubuhnya merupakan ruang tersendiri dan benda-benda yang tak terhitung jumlahnya tersimpan di sekujur tubuhnya. Kemudian dia terus-menerus mengeluarkan berkas dan kepingan giok dari bulunya. Tidak, itu juga tidak benar. Suara He Xianran terus terdengar. Sesaat kemudian sekelilingnya dipenuhi dengan kepingan dan gulungan giok. Tapi Xian sudah duduk bersila, menunggu dalam diam. Bagaimanapun racun ini tidak sederhana, jadi akan sulit dihilangkan tanpa menemukan sumbernya. Sekarang Tuju sudah tiba. Jadi dia pasti akan menemukan caranya. Tidak ada panduan yang terperinci dari semua racun di 9 dunia tentang racun ini. Jadi dari mana bunga ini berasal? Saat ini He Xianran sedikit bingung. Anda sudah memeriksa semua informasi tentang segala racun. Apakah Anda masih tidak dapat menemukannya? Xian bertanya dengan cemas. Bagaimanapun kondisi Xuan Huang semakin memburuk. Dan dia juga mengkhawatirkan Raja Tianshan. Waktunya benar-benar hampir habis sekarang. Baiklah, saya harus bertanya padanya, kata He Xianran perlahan. Setelah itu bulunya berkelibat dan seberkas cahaya ungu tiba-tiba muncul. Kemudian sebuah buku yang sangat kuno setinggi manusia muncul. Setelah itu He Xianran segera mengeluarkan beberapa ramalan suci dan meletakkannya di atas buku itu. Buku kuno ini menyimpan wawasan yang dapat mengungkapkan masa lalu dan masa depan. He Xianran berkata, jelas, buku langka semacam ini hanya bisa didapatkan oleh mereka yang telah menjelajahi berbagai dunia dan mahir dalam seni perdagangan. Jadi sungguh suatu kehormatan bisa melihatnya sekarang, gumam Xiaoyan perlahan. Meskipun ini adalah pertemuan pertama Xiaoyan dengan Tuju, dan dia tidak begitu memahami kepribadiannya, tetapi tidak ada yang tidak suka di pujian. Itu hanya keberuntungan. Buku ini memang tidak mudah didapatkan, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakannya yang berkaitan dengan pertanyaan itu sendiri membutuhkan harga yang sesuai. Seperti yang diharapkan, He Xianran tersenyum dan ekspresinya langsung dipenuhi kepuasan. Apakah beberapa pil dewa tadi adalah harganya? Tanya Xiaoyan. Bukan, itu hanya alat tawar-menawar untuk membuka buku ini. Harganya baru ditentukan setelah saya bertanya, kata He Xianran.
Mendengar itu Xian mengerutkan kening. Bagaimanapun buku ini bukan sesuatu yang bisa dibeli orang biasa. Tiba-tiba buku itu perlahan terbuka dan kabut abu-abu mengepul darinya. Pengetahuan dan wawasan. Saya ingin bertanya, dari mana bunga hitam ini berasal? Apa namanya? Racun apa yang terkandung di dalamnya? Dan bagaimana ia bisa ditafsirkan? Hesianen berbicara dengan suara berat dan terus mengajukan serangkaian pertanyaan. Tiba-tiba buku pengetahuan dan wawasan langsung membalik dengan cepat dan halaman-halamannya terus berputar, lalu melambat hingga satu halaman tiba-tiba berhenti. 3 kali lipat harganya. Sebuah suara halus kemudian terdengar. Jadi Hesianren sekali lagi mengeluarkan ramuan suci, senjata kelas atas, dan sebuah boneka. Kemudian menempatkannya di dalam pedang waktu. Setelah itu kabut kelabu langsung menyelimuti mereka. Dan ketiga benda itu lenyap. Itu adalah bunga iblis pemakan jiwa yang lahir dari tanah jahat alam dewa kekacauan. Yang mengandung racun pemakan jiwa yang menggerogoti tubuh dan jiwa. Bunga ini memiliki keinginan individu yang interfeksi untuk melahap dan berevolusi akan meningkat tanpa batas, yang pada akhirnya akan melenyapkan kecerdasan spiritual mereka. Dan untuk menembus penghalang ini, seseorang harus menggunakan terate surgawi Censi. Adapun tempat tinggal terate fajar ini berasal di alam dewa kekacauan yang digunakan sebagai umpan. Setelah informasi itu keluar, teks dalam lembaran buku itu tiba-tiba berganti topik. Dan 2 paragraf teks muncul di atas kabut abu-abu. Namun Xiaoyan belum pernah mendengar tentang ketiga bahan obat ini. Tetapi ketiga bahan obat ini terdengar sangat langka, terutama yang pertama, terate surgawi Censi. Yang terpenting bahan-bahan yang berasal dari dewa kekacauan. Hingga saat ini mereka tidak dapat dan mustahil untuk melintasi alam dewa kekacauan dengan bebas dan malah terkurung dalam pertemuan alam dewa kekacauan. Saya punya keduanya, tapi sejujurnya terate surgawi Censi ini yang pertama kali saya dengar. Hesianren berkata dengan suara yang dalam. Apakah kita tidak bisa mencari di alam dewa kekacauan? Xiaoyan mencoba bertanya. Kita sama sekali tidak memenuhi syarat. Di alam dewa kekacauan, kita seperti semut. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menemukan benda ini? Hesianren menggelengkan kepalanya. Kalau memang tidak ada cara lain, tidak perlu dipaksakan. Yang menunjukkan inilah takdir saya. Lagi pula kematian adalah kematian, jadi saya tidak perlu takut. Saya melihat keduanya masih berusaha mencari solusi untungnya. Suan Huang berkata dengan suara rendah dan lemah. Tidak usah terburu-buru, saya akan mencoba bertanya padanya. Sambil berbicara, Xiaoyan mengeluarkan slip Gyo Suyu dan menghubungi satu secara langsung. Kemudian dia memasuki alam dewa kekacauan, karena mencari di tempat lain terbukti sia-sia. Jika benda ini sangat langka, mungkin hanya nomor 1 yang bisa menemukan solusinya. Jadi Xiaoyan segera menjelaskan situasi Suan Huang saat ini. Tapi nomor 1 yang berdiri di atas platform batu ragu sejenak. Saya bisa mencarikan benda ini untukmu, tetapi Anda harus merendahkan kekacauan di dunia Sanhe, dan itulah syaratnya. Suara 1 tiba-tiba terdengar. Meskipun kata-katanya halus, tetapi Xiaoyan memahaminya dengan jelas. Karena Suan Huang bahkan menyatakan bahwa dunia Sanhe membutuhkan raja baru yang tidak diragukan lagi, menyiratkan komitmennya untuk membantu Long Yi menjadi raja barunya. Saya bisa mencobanya, tapi saya tidak yakin saya mampu melakukannya. Tapi Suan Huang adalah salah satu dari kita. Jika dia memaksakan syarat, saya khawatir saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jelas Xiaoyan tidak mau dipaksa. Dia membantu Suan Huang karena semangatnya yang teguhnya. Tapi meskipun Xiaoyan ingin menyelamatkannya, dia juga ingin menggunakan Suan Huang dan kekuatan klan naga untuk menyelamatkan Raja Tiansang. Jadi sebenarnya Xiaoyan memiliki motif tersembunyi dan alasan egois. Saya bisa memberi Anda ini, kata satu perlahan, yang membuat Xiaoyan tercengang. Jelas dia tidak menyangka satu tidak memaksakan lagi, tapi malah langsung setuju. Terima kasih banyak, jawab Xiaoyan dengan hormat.
Kemudian dia meninggalkan alam dewa kekacauan dan kembali ke dunia nyata. Tak lama kemudian teratai surgawi Chenxi kembali dikirim satu kepadanya dari dalam slip Gyok Suyu. Dengan sekejap pikirannya, teratai itu muncul di hadapannya. Anda benar-benar bisa menemukannya. Jelas He Xianren tidak pernah membayangkan Xiaoyan bisa mendapatkannya. Bahkan hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah batang rupa. Anda juga tahu hal semacam ini hanya satu yang bisa melakukan. Jadi saya meminta bantuannya. Jelas Xiaoyan ingin tidak menyembunyikannya karena masalah ini tidak bisa disembunyikan. Lagi pula jika dia berutang budi kepada nomor satu, seharusnya hutang budi itu kepada Xuan Huang. Setelah ia diselamatkan. Dan Xiaoyan paling-paling hanya perantara. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.